فقد افترى إثما عظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna saqal hadis kitabullah wa khairal huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bidah wa kulla bidatin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita di kesempatan malam hari ini alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bermajlis ilmu yang mudah-mudahan majlis ini majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, majlis yang bisa menghilangkan dan menghapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Wa nafidina asni Allah wa yakum. Kita masih membahas tentang ayat firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Baqarah yang ayat yang ke-67 sampai 72, di mana ayat ini, beberapa ayat ini adalah ayat yang menjelaskan kepada kita satu kisah, yaitu kisah tentang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Bani Israel untuk menyembelih sapi. Kemarin kita sudah bahas beberapa faedah pelajaran dari kisah ini, di mana Bani Israel adalah orang-orang yang tidak langsung nurut dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak langsung nurut itulah yang menyebabkan perintah Allah itu menjadi tambah sulit buat mereka. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk menyembelih sapi, ternyata mereka bertanya, sapi yang bagaimana? Ketika dijelaskan bahwa sapi yang ditentukan adalah sapi yang pertama, yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Ora terlalu tua, ora terlalu enom. Ternyata tanya lagi, sapi yang bagaimana? Warnanya apa? Ya kan? Maka dijawablah warnanya adalah kuning. Ternyata tanya lagi, ada sapi yang sama warnanya kuning. Tambah berat lagi, ya kan? Sing dongene sapi tok uwis, nyembelih sapi uwis gampang kan? Ternyata tambah ruwet. Nah, ini kita perhatikan dari ayat atau kisah ini menjelaskan pada kita bahwa ternyata memang Bani Israel itu adalah orang-orang yang meremehkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Meremehkan perintah Allah. Takon maning. Kita terhenti pada pembahasan yang lalu adalah ungkapan mereka mengatakan kepada Nabi Musa alaihi salam, qalu du'u lana rabbak,
yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun. Qalu, mereka berkata, Bani Israel itu berkata, ud'u lana rabbak. Wahai Musa, serulah, panggillah untuk kami Tuhan. Panggillah Tuhanmu untuk kami, yubayyin lana, supaya Tuhanmu itu menjelaskan kepada kami mahia, sapi yang bagaimana. Innal baqara tashabaha alaina, sesungguhnya ada sapi yang sama-sama ciri-cirine pada baik. Wa inna insyaallahu lamuhtadun, dan sesungguhnya kami insya Allah jika Allah berkehendak maka kami termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Nah, ayat ini sebagaimana pada pembahasan yang lalu bahwa ayat ini menunjukkan bagaimana Bani Israel itu hakikatnya tidak percaya kepada Allah. Tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhannya. Dari mana? Dari ungkapan qalu ud'u lana rabbak. Wahai Musa, tolong panggil Tuhanmu. Kita lihat ungkapan ud'u lana rabbak itu di dalam ayat ini banyak. Ya kan? Yaitu apa? Di ayat yang ke-68. Mereka mengatakan ud'u lana rabbak. Di ayat yang ke-69-nya pun mereka mengatakan ud'u lana rabbak. Di ayat yang ke-70 pun mereka mengatakan ud'u lana rabbak. Wahai Musa, panggillah Tuhanmu. Seharusnya mereka mengatakan Tuhan kita. Ya kan? Tapi ternyata Bani Israel mengatakannya kepada Nabi Musa, ud'u lana rabbak, Tuhanmu wahai Musa. Jadi Tuhanmu bukan Tuhan kami. Ini menunjukkan bahwa mereka itu tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka mengatakan wa inna insyaallahu lamuhtadun. Sesungguhnya kami jika Allah berkehendak maka kami akan mendapatkan petunjuk. Kami akan mendapatkan hidayah. Kata para ulama, kalau seandainya mereka tidak mengatakan seperti ini, insya Allah, maka niscaya mereka tidak akan mendapatkan petunjuk. Karena mereka ada ungkapan insya Allah, maka Allah pun beri kepada sebagian mereka petunjuk. Sehingga di sini catatan penting buat kita adalah apa? Salah satunya anjuran untuk mengatakan insya Allah. Ketika kita berjanji sama seseorang, besok insya Allah saya ke rumahmu. Ya. Maka kita disuruh untuk mengatakan insya Allah. Jangan besok saya ke rumahmu. Dan inilah yang Nabi Muhammad SAW pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak mengucapkan insya Allah. Allah Subhanahu wa taala pernah menegur Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan, besok aku akan jelaskan kepada engkau tentang masalah Ashabul Kahfi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya kepada Nabi Muhammad SAW, menegur kepada Nabi. Wala taqulanna li syai'in. Janganlah kamu mengatakan sesuatu inni fa'ilun dzalika ghadan.
sesungguhnya aku akan melakukan hal itu besok. Tapi apa? Illa ayyasha Allah. Ada ungkapan insya Allah. Jika Allah berkehendak. Jadi di sini orang yang mengatakan insya Allah itu hakikatnya dia sedang menyerahkan urusannya, takdirnya kepada Allah. Jika Allah berkehendak, berarti pasti terjadi. Kan seperti itu. Besok saya ke rumahmu, insya Allah jika Allah berkehendak. Kenapa? Karena kalau Allah berkehendak, pasti terjadi. Kalau Allah tidak berkehendak, maka tidak akan terjadi. Jadi ungkapan insya Allah itu dalam rangka apa? Tafwid, dalam rangka menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Karena ungkapan insya Allah itu hakikatnya adalah untuk apa? Kita berharap kepada Allah dan menyerahkan segala urusannya betul-betul kepada Allah. Insya Allah jika Allah berkehendak berarti saya pasti insya Allah akan datang. Artinya kalau Allah berkehendak berarti Allah memberi kesempatan kepada kita, Allah memberikan kemampuan kepada kita. Itu berarti ada unsur tafwidnya, ada unsur penyerahan diri kepada Allah, bukan unsur ngadem-ngademi. Itu salah, ya kan? Dan kalimat insya Allah itu akan menjadikan seseorang apa? Tidak terkena kafaroh. Karena kalau seseorang sumpah tapi tidak mengucapkan insya Allah, dia terkena kafaroh. Demi Allah, besok saya datang ke rumahmu. Sumpah. Ternyata esoknya orang teka. Dosa apa orang? Dosa, dia harus membayar kafaroh. Kalau seseorang bersumpah dengan tidak mengucapkan insya Allah, maka ada denda. Harus membayar kafaroh. Kafaroh itu berarti artinya denda. Seseorang tadi mengatakan demi Allah, besok saya ke rumahmu. Ternyata orang. Dendanya apa? Kafaroh. Dendanya adalah memberi makan 10 orang miskin. Kalau nggak mampu memberi pakaian 10 orang miskin. Kalau nggak mampu membebaskan budak. Kalau nggak mampu puasa 3 hari berturut-turut. Antum bisa lihat dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-89 pada surat Al-Maidah. Dalilnya adalah pada surat Al-Maidah ayat yang ke-89. Di mana Allah berfirman la yu'akhidukumullahu billahwi fi aimanikum. Allah tidak akan menghukumi sumpah-sumpah yang senda gurau tok. Walaki yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Akan tetapi Allah akan menghukumi yaitu sumpah-sumpah yang betul-betul disumpahkan temenanan. Betul-betul diazamkan. Maka ketika dia betul-betul sudah berazam dengan tadi mengungkapkan demi Allah, aku akan datang ke rumahmu besok. Kalau dia tidak mampu atau tidak datang, maka kata Allah apa? Fakafaratuhu it'amu asharati masakin. Maka kafarohnya, dendanya adalah membayar atau memberi makan 10 orang miskin. Min awsati ma tut'imuna ahlikum, yang biasa memang kamu makan keluargamu. Au kiswatuhum, atau memberikan pakaian kepada mereka. Atau tahriru raqabah, membebaskan budak.
Faman lam yajid, kalau dia tidak mendapatinya atau tidak mampu, fasyamu salasati ayyam, maka puasa 3 hari berturut-turut. Nah, jadi ada mendingnya kalau seseorang mengatakan demi Allah saya akan datang ke rumahmu insya Allah, itu tidak terkena kafaroh kalau memang dia mengucapkan insya Allah. Tapi kalau dia tidak mengucapkannya berarti kena denda ini. Pertanyaannya, bolehkah kita berdoa untuk diri kita sendiri atau untuk orang lain dengan mengungkapkan insya Allah? Boleh apa tidak? Misal, ya Allah, ampunilah aku jika engkau berkehendak. Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Boleh Pak, apa tidak? Tidak dibolehkan. Karena Nabi pernah mengatakan seperti itu. Bahwa tidak boleh seseorang mengatakan Allahumma filli in syi'ta. Ya Allah, ampunilah aku jika engkau berkehendak. Nggak boleh. Kalau doa harus punya azam yang kuat. Semangat yang kuat bahwa Allah pasti akan mengabulkan. Sehingga tidak boleh Allahumma filli in syi'ta. Ya Allah, ampunilah aku in syi'ta. In syi'ta itu berarti artinya jika kamu berkehendak. Insya Allah jika Allah berkehendak. Jadi tidak boleh orang mengatakan ya Allah, ampunilah aku in syi'ta jika engkau berkehendak. Ini berarti kan guyonan. Pan diampuni monggo, orang diampuni monggo, kan seperti itu. Ya kan? Sedangkan etika kita ketika kita berdoa, kuatkan, yakin Allah akan mengabulkan doa kita. Yakin bahwa Allah mengabulkan doa kita. Seperti itu etika dalam berdoa. Kalau seseorang mengatakan insya Allah dalam doanya, berarti kan kesannya tidak yakin. Jika engkau berkehendak, ya Allah sehatkan aku jika engkau berkehendak. Berarti kan tidak yakin. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, dianjurkan mengucapkan ini insya Allah. Tapi kalau berdoa nggak boleh. Ya Allah, ampunilah jenazah ini in syi'ta jika engkau berkehendak. Semoga engkau masuk surga insya Allah. Nggak boleh. Berarti tidak ada semangat atau azam di dalam berdoanya. Nah, kemudian ikhwan fillah aznallahu wa iyyakum. Kita lihat pada ayat yang ke-71-nya itu di sana disebutkan qala inna yaqulu inna baqaratun la dalulum tusirul ard. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa sapi yang akan disembelih adalah sapi yang tidak untuk membajak sawah. Nah, kita lihat berarti memang sapi sejak zaman dulu itu salah satu tugasnya sapi adalah untuk membajak sawah. Salah satu tugasnya sapi adalah untuk membajak sawah. Dan di sini menunjukkan tentang nikmat yang besar. Ternyata Allah tundukkan hewan yang besar adalah untuk kita. Sapi dengan tenaga yang kuat bisa membajak sawah itu lebih cepat daripada tenaga manusia. Ya apa tidak? Ya kan? Ini salah satu nikmat Allah
yang Allah berikan kepada manusia. Yaitu apa? Ternyata manusia dipermudah oleh Allah lewat apa? Lewat sapi ini. Sehingga dia menyangkul, membajak sawah itu lebih cepat daripada dengan tenaga manusia. Ini sebuah nikmat. Kenapa? Ternyata Allah sengaja tundukkan hewan yang besar ini untuk manusia. Ya kan? Nah, maka di sini kita tidak boleh menyiksa sapi, ya kan? Atau menyiksa hewan. Karena ketika seseorang menyiksa hewan, nanti di akhirat pun akan ada kisos. Di akhirat ternyata nanti akan ada kisos. Sapi atau hewan yang dulu pernah kita dolimi, kita siksa, itu akan minta kisos kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah orang yang pernah menyakiti hewan dikisos, baru hewan tersebut kemudian dimatikan oleh Allah. Nah, misal ada kambing hidup kemudian dipotong kakinya, diambil kakinya. Kemudian kakinya dimakan. Tapi kambing tersebut masih hidup. Boleh nggak makan kaki kambing tadi? Ana wedhus. Aku pengen kambingnya pepahane tok. Bentesi urip. Jadi cukup pahane tok. Dibakar. Oleh apa orang? Oleh apa orang, Pak? Orang. Itu dianggap bangkai. Makuti aminal bahimah wahia hayyatun wahia mayyatatun. Apa yang terputus dari hewan, sedangkan hewannya hidup, maka itu dianggap bangkai. Maka itu dianggap bangkai. Anak ayam cukut sikile tok misalnya. Ayamnya tesi urip, bakar. Nggak boleh. Itu dianggap bangkai. Dianggap apa? Bangkai. Seperti itu. Jadi anggota tubuh hewan yang terlepas dari tubuhnya, sedangkan hewannya masih hidup, ya, maka yang anggota tubuh yang terpisah itu dianggap bangkai. Maka tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh dimakan. Kemudian ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lihat pada ayat ini. Bani Israel mengatakan qalu al-an ji'ta bil haqq. Qalu, mereka berkata al-an, sekarang, ji'ta bil haqq. Engkau wahai Musa datang dengan benar. Nah, ungkapan ini menunjukkan tambah jelas bahwa Bani Israel itu betul-betul meremehkan dan menyepelekan perintah Allah. Dikongkon untuk menyembelih sapi, takon maning sampai baru mengatakan al-an ji'ta bil haqq. Sekarang wahai Musa, engkau datang dengan benar. Berarti kan nganggapnya perintah yang keduanya dianggap ora benar. Ya enggak?
Ya kan? Nah, sehingga di sini kalimat al-an ji'ta bil haq. Sekarang wahai Musa, engkau itu datang dengan benar. Perhatikan, menganggap meremehkan perintah Allah. Sikap yang seperti ini kadang-kadang terjadi juga pada kaum muslimin. Ya Pak orang? Ada orang awit cilik sampai umur 50. Barang umur 50 baru sholat. Barang umur 50 baru ngucapin astagfirullah. Sing gemyen-gemyen meremehkan. Iya boleh. Perhatikan kiasannya sama. Seperti Bani Israel. Ketika Allah memerintahkan kepada Bani Israel sembelih sapi, engkau. Sembelih sapi, engkau. Takon, sing akhirnya baru ngatarin kiye nembe bener. Awit cilik, dewasa sampai tua, terus krungu adzan, Allahu Akbar, krungu adzan. Barang wis mulai apa? Alhamdulillah sih sadar, ya kan? Alhamdulillah sadar. Ya. Walaupun sadarnya wis tua. Mending daripada sekali sholat depannya imam. Ya. Seumur-umur kan berarti ora pernah sholat. Nah, jadi kadang-kadang terjadi pula di kaum muslimin hal-hal yang meremehkan perintah-perintah Allah. Sifat-sifat Yahudi diikuti. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang kisah ini. Bahwa Bani Israel Yahudi, kaumnya Nabi Musa sampai mengatakan kepada Nabi Musa, al-an ji'ta bil haq. Sekarang engkau datang dengan benar. Benar ke? Kita wahyu asli. Kan seperti itu hakikatnya. Nah, ikhwan fillah asni Allah wa yakum. Kemudian ayat ini kita lihat hikmah di balik Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka Bani Israel untuk menyembelih sapi. Itu hikmahnya adalah apa? Hikmahnya adalah karena mereka saling berselisih tentang mayat yang terbunuh. Jadi ada mayat yang terbunuh sehingga mereka berselisih, sing bunuh kawan dan seterusnya, saling berselisih. Maka mereka pun mengadu kepada Nabi Musa, maka Allah pun menurunkan wahyu kepada Nabi Musa untuk apa? Menyembelih sapi. Ternyata di balik adanya mereka diperintah untuk menyembelih sapi adalah untuk apa? Salah satunya adalah untuk mereka dikatakan oleh Allah di ayat yang ke-72 di sana Allah mengatakan wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha. Dan ingatlah ketika kalian membunuh satu jiwa dan kalian saling berselisih terhadap siapa pembunuhnya. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, dan Allah mengeluarkan apa yang kalian sembunyikan, sehingga faqul nadribuhu bi ba'dihha. Pukulkanlah mayat tadi dengan sebagian anggota tubuh dari sapi yang disembelih tadi. Kadzalika yuhyillahul mauta. Demikianlah Allah menghidupkan kematian. Jadi
ternyata hikmah di balik Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk menyembelih sapi adalah setelah sapi itu disembelih, kemudian anggota tubuh sapi tadi dipukulkan ke mayat tadi. Maka seketika itu mayat itu pun hidup, jenggelek ditakoni, siapa sing mbunuh kowe? Maka mayat tadi pun menjawab, yang membunuh adalah, di riwayatnya ada mengatakan ibnu akhi, saudaraku, anak saudaraku, ibnu akhi. Ada yang meriwayatkan pamanku. Intinya mayat tadi diberi oleh Allah kesempatan hidup untuk menjawab. Ketika mereka kemudian ketika mereka menanyakan mayat tadi, siapa yang membunuhmu? Maka dia pun menjawab, fulan. Terus mati maning. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tentang maha mampunya Allah. Orang mati kemudian dihidupkan sejenak, kemudian mati lagi. Sehingga ketika mereka ada sebuah perselisihan, mereka mengadu kepada nabinya dan ada solusinya. Maka di sini pelajaran penting dari ayat ini adalah apa? Kalau kita mendapatkan solusi dari sebuah masalah dan solusinya itu kita temukan di dalam Al-Quran atau hadis, maka itu adalah sebuah nikmat yang besar. Ketika kita mendapati sebuah solusi dari sebuah pertikaian, sebuah masalah, dan ternyata solusi itu ada di dalam Al-Quran ataupun hadis, maka itu adalah sebuah nikmat yang besar. Sebagaimana Bani Israel diingatkan oleh Allah, ketika kalian berselisih tentang siapa pembunuh dari mayat ini, ternyata akhirnya ada solusi, yaitu apa? Allah hidupkan mayat tadi dan diberitahu. Ini kan sebuah nikmat. Nikmat apa tidak? Nikmat. Maka ketika seseorang mendapatkan sebuah masalah dan masalah itu ternyata ada solusinya dan terselesaikan, harus banyak-banyak bersyukur. Dan ternyata kita tahu Al-Quran dan hadis itu adalah jawaban dari semua permasalahan, semua perselisihan yang ada. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, kalau kita mendapati sesuatu permasalahan, kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war Rasul. Kalau kamu berselisih tentang sesuatu apapun, kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kembalikan kepada Al-Quran dan hadis, pasti ada jawabannya. Jadi sebenarnya seseorang itu yang penting ketika dia taat kepada Allah, ya, pasti Allah akan berikan solusi. Sebagaimana Yahudi, Bani Israel diperintah oleh Allah untuk menyembelih sapi dan mereka pun menyembelih, taat, ya kan? Akhirnya apa? Diberi oleh Allah solusi dari perselisihan tadi, siapa pembunuhnya. Maka bisa diambil pelajaran adalah apa? Semakin seseorang itu taat kepada Allah, semakin seseorang itu tunduk kepada Allah, maka akan semakin dipermudah masalahnya. Semakin diberi solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita harus tahu,
amal ibadah kita, amal soleh kita, itu adalah hakikatnya tabungan kita. Catatan penting, amal soleh kita, ibadah kita, itu hakikatnya tabungan. Tabungan kita. Kenapa? Allah akan membuka tabungan kita di saat dibutuhkan. Di hari kiamat, ketika seseorang beramal soleh, amalan ini menjadi tabungan, nanti di akhirat Allah akan balas. Inilah tabungan. Ketika seseorang banyak beramal, maka Allah akan buka tabungan kita. Ketika seseorang memudahkan urusan orang lain, itu berarti kan dia sedang beramal. Maka ketika dia susah, Allah akan berikan bantuan. Allah akan mudahkan urusan dia. Wallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya kalau hamba itu sering menolong orang lain. Ya kan? Orang pelit itu tanda apa? Imannya lemah. Allah menjanjikan orang yang beramal soleh minimalnya dapat balasan 10 kali lipat. Minimalnya. Kira-kira janji Allah asli apa orang? Asli. Ya kan? Cuman kadang-kadang wong orang percaya. Orang yang pelit itu hakikatnya adalah iman yang lemah kepada Allah. Kesannya Allah tidak akan membalas. Padahal tadi Allah kalau membalas itu minimalnya 10 kali lipat. Manja abil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan sebuah kebaikan, maka akan mendapatkan 10 kali lipat minimal. Di ayat yang lain Allah katakan bisa 700 kali lipat. Disebutkan pula wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah bisa melipat gandakan lebih daripada itu. Sehingga di sini hakikatnya orang yang bersedekah, orang yang berinfak itu salah satu kunci yang kuat untuk masuk ke surga. Orang yang bersedekah, orang yang berinfak itu hakikatnya aslinya kunci yang kuat untuk bisa masuk ke surga, ya kan? Jadi hakikatnya tadi kita kembali bahwa ternyata amal solehnya seseorang itu adalah hakikatnya apa? Tabungan kita. Dan amal soleh, iman kepada Allah itu hakikatnya kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan yang luar biasa. Nabi pernah mengatakan, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. 3 perkara. Kalau 3 perkara ini ada pada diri seseorang, dia akan merasakan manisnya iman. Salah satunya, orang yang pengen merasakan manisnya iman adalah apa? An yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai daripada yang lainnya. Kalau dia bisa menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai, dia betul-betul merasakan manis, lezat, nikmatnya iman. Maka di sini pelajaran penting buat kita. Berarti selama ini kadang-kadang iman kita ini masih down. Ya beli.
Nabi sudah mengatakan beriman kepada Allah itu adalah sebuah kelezatan, sebuah kenikmatan. Maka jangan heran Nabi sholat tahajud sampai kakinya bengkak. Kenapa? Cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat. Sholat dengan khusyuk nikmat. Masalahnya kadang-kadang kita lebih banyak mencintai dunia kita daripada mencintai Allah. Seringkalinya seperti itu. Bisanya telat sholat, bisanya ninggalna sholat karena sibuk dengan urusan dunia. Ya orang ngakui atau tidak ngakui, memang kenyataannya seperti itu. Dia meninggalkan sholat, ya kan? Orang peduli sholat atau orang peduli soft depan bu apa? Sebabnya apa? Tersibukkan dengan urusan duniawi, yang akhirnya ketenangan tidak dia dapat. Justru Nabi pernah mengatakan, ya Bilal, arihna bis sholat. Wahai Bilal, tenangkanlah kami dengan sholat. Tenangkanlah kami dengan sholat. Berarti sholatku aslinya menenangkan orang. Menenangkan orang, Pak. Menenangkan orang? Jelas menenangkan. Nabi sendiri yang mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bisolah. Tenangkanlah kami dengan sholat. Tenangkanlah kami dengan sholat. Berarti aslinya sholat itu betul-betul menenangkan, menenteramkan. Yang tadi saya ilustrasikan, banyu di saat sangat dibutuhkan itu nikmat. Tapi ternyata Nabi sudah mengatakan bahwa iman kepada Allah itu lebih nikmat, ya kan? Lebih nikmat. Maka di sini terus kita perbaiki keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita perbaiki bagaimana cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus pelajari kalimat la ilaha illallah. Ketika kita betul-betul mengagungkan la ilaha illallah, kita pun sholatnya mudah, gampang, malah bahkan bisa jadi rindu dengan sholat, rindu dengan ibadah. Karena ibadah itu hakikatnya sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما